Nama saya Yoel Milenio Kristo, biasa dipanggil Yoel. Saya asalnya dari Bangka Belitung, terus saya mengikuti program yang namanya itu FS Shot atau FSJ. Bangka. Lahirnya di Manado, besarnya di Bangka. Numpang Jadi lahir. ya numpang lahir doang di Manado, jadi aslinya Bangka. Oh. Abis dulu sekolah itu 2018, langsung saya kerja sebentar, habis itu langsung kuliah di Jogja. Sempat kuliah sampai 4 semester, terus karena mengenal ada program ini, ya saya memutuskan mengikuti program ini dulu gitu. Oh gitu? Ya, jadi saya putusin untuk berhenti kuliah dulu. Nanti rencananya mau ngambil kuliahnya di luar aja, yang Setelah lebih tahu program ini. setelah tahu program ini. Mengapa ngambil FS ya karena pertama karena dia cuma setahun, jadi setahun itu kita bisa merasakan dulu gitu gimana cara kerjanya di Jerman. Nah kita bisa langsung Ausbildung untuk 3 tahun atau 2 tahun. Yang sulitnya itu pertama itu pas di waktu ujian sempat ngalami kegagalan berapa kali gitu di ujiannya. Aku pikir aduh udah capek banget gitu, tapi karena aku kayak terus percaya itu kalau nanti bakal ada hasilnya gitu kan, kalau aku terus berjuang ya akhirnya puji Tuhan ya lolos gitu ujian buran. Nggak taunya pas pengajuan visa ada lagi masalah. Itu kayak masalahnya tuh datang terus kayak pengurusan visanya itu banyak diminta ini itu, jadi kayak ya tapi puji Tuhan karena selalu percaya sama Tuhan gitu kan, diberi jalan lah, diberi ketenangan, diberi kekuatan untuk mengalami percobaan ini. Jadi ya puji Tuhan ya lancar gitu. Ya terima kasih buat orang tua saya pribadi udah merawat aku gitu, selalu jagain, selalu support dalam kayak udah capek banget untuk mengikuti ini itu prosesnya, tapi selalu dikuatkan lah dari orang tua. See you in Deutschland ya IJ. Halo kawan YIJ, selamat datang kembali di segmen YIJ Antar Peserta. Dan di episode kali ini kita mengantarkan salah satu peserta YIJ yang mengikuti program FSJ atau orang Jerman itu sering bilangnya FS Shot ya. Nah seperti apa pengalaman dari peserta ini? Mungkin kita langsung aja kenalan. Silakan kakak memperkenalkan diri, nama, asal, ikut program, dan apa motivasi buat ke Jerman langsung nih diceritain. Nama saya Yoel Milenio Kristo, biasa dipanggil Yoel. Saya asalnya dari Bangka Belitung, ya aslinya Bangka Belitung. Terus saya mengikuti program yang namanya itu FS Shot atau FSJ. Kepanjangannya itu apa sih kak? Freiwillige Dienst. Tujuan saya ke Jerman ya satu untuk mencari pengalaman yang lebih banyak. Ingin mengetahui dunia luar kayak gimana pekerjaannya, terus memperbaiki itulah masa depan. Usia berapa kalau boleh tahu? Usia untuk sekarang 23. Masih muda ya? Lumayan. Oh oke. Jadi tadi aku tanya-tanya asalnya dari Manado, tapi ini perkenalannya dari Bangka. Lahirnya di Manado, besarnya di Bangka. Numpang jadi, lahir? Ya numpang lahir doang di Manado, jadi aslinya Bangka. Oke. Gitu. Jadi ngambil Bangkanya aja. Soalnya lamaan di Bangka daripada di Manado. Lebih merasa itu ini ya, kampung halaman kampung gitu halamannya ya. di Bangka gitu.
Oke, sebelum dari YIJ apa kegiatan dari Kak Yoel? Sebelum di kegiatan dari abis dulu sekolah itu 2018 langsung saya kerja sebentar, habis itu langsung kuliah di Jogja. Oh, sempat kuliah nih? Sempat berarti? kuliah sampai 4 semester, terus karena mengenal ada program ini, ya saya memutuskan mengikuti program ini dulu gitu. Oh gitu? Ya, Jadi- jadi saya putusin untuk berhenti kuliah dulu. Nanti rencananya mau ngambil kuliahnya di luar aja, yang Setelah lebih tahu program menjamin. ini? Setelah tahu program ini. Tahu program ini dari siapa? Dari saudara juga, dari Ripka. Sama Oh. ada dia kasih tahu, terus saya lihat-lihat di internet juga, di Instagram, di YouTube ada banyak. Dan terpercaya nih Yang kayaknya terpercaya ya? kayaknya. Udah banyak orang kan, terus nggak tahu banyak juga temen ternyata yang udah di situ. Kenapa memilih untuk ikut program FShot ini dibandingkan dengan menyelesaikan kuliahnya dulu, karena kan udah nanggung ya, udah 4 semester, sebenarnya udah pertengahan jalan nih ibaratnya. Iya, kata orang sih emang udah nanggung ya kalau udah 4 semester gitu. Iya. Ya tapi menurut aku kalau pendidikan di Indo itu kayak masih kurang lah daripada kita melanjutkan studi di luar gitu. Di luar itu lebih bagus lah menurut aku sih pribadi. Jadi saya memutuskan untuk ikut FShot ya untuk cari pengalaman, terus pengennya kuliah di sana untuk lebih menjamin pendidikannya daripada di Indo. Oh oke. Banyak juga pendapat yang bilang ya mumpung program-program ke Jerman ini syaratnya nggak harus S1 gitu. Iya, syarat juga nggak harus S1, lulusan SMA boleh. Jadi ya kenapa enggak kita coba untuk kerja di luar sambil kuliah. Oh. Kalau di Indo mantap. kan kita bisa kuliah tapi susah untuk cari pekerjaan. Belum tentu dapat Belum tentu kerjaan dapat ya? kerja. Jadi kita kuliah. Gitu. Kalau di sana kan udah kita bisa kerja sambil kuliah, dapat penghasilan sendiri gitu. Nggak ngebebani orang tua lagi gitu kalau udah Jadi di luar. kita belajar tapi bukan bayar, kita yang dibayar ya? Kita yang dibayar, itu yang makanya tujuan satu ke sana. Oke. Setelah itu mulai kenal sama YIJ, masuk di YIJ, ambil program FShot. FShot. Awalnya itu Ausbildung, Oke. tapi karena Ausbildungnya pas awal-awal aku itu masih agak sulit, dapatnya carinya agak sulit, terus aku pindah ke FShot. FShot walaupun agak sulit, ya tetap di FShot aja lah. Karena udah kepalang juga kan, terus di FShot kan karena dia setahun, jadi kita bisa cari pengalaman dulu nih dalam setahun, cara gimana orang Jermannya kerja. Terus di FShot itu juga kan kita dapat seminar. Nah seminar itu aku dengar terus lihat di internet segala macem. Seminar itu banyak macamnya gitu. Bisa kayak seminar di pemadam kebakaran. Jadi kita tuh banyak dapat pengalaman di seminar itu. Kalau di FShot itu keuntungan juga kalau FShot. Terus kita bisa FShot juga kan nggak hanya di panti jompo, bisa di rumah sakit, di disabilitas juga. Oke. Kalau dari Kak Yoel sendiri nanti di mana? Kalau aku sendiri ngambil FShot-nya di panti jompo. Jadi Gitu. ngerawat. Boleh mungkin sedikit dijelaskan tentang FShot sendiri itu apa, tugasnya apa, dan peluang apa sih yang bakal didapat kalau kita ngambil program FShot? Kalau FShot gimana sih nggak? Kalau ngapa ngambil FShot ya karena pertama karena dia cuma setahun. Jadi setahun itu kita bisa merasakan dulu gitu gimana cara kerjanya di Jerman. Nah, kalau kita udah kayak merasa nyaman, kita bisa ngambil lanjut Ausbildung. Kita kayak ngumpulin pengalaman dulu nih dari setahun gitu gimana. Nanti kan kita udah banyak pengalaman. Nah, kita bisa langsung Ausbildung untuk 3 tahun apa 2 tahun gitu. Jadi pengalaman kita lebih banyak lah dapat kalau kita ngambil setahun. Kalau kita menurut aku kalau kita langsung ngambil 3 tahun itu kan langsung gitu kan, langsung ke pres. Apalagi kan ada sekolahnya juga. Kita harus mengimbangin sekolahnya. Tapi kan kalau kita ngambil FShot, ya kita kayak santai dulu, tapi ada seminar-seminar kita belajar pelan-pelan, nggak terlalu buru-buru kalau Ausbildung menurut aku. FShot? Ya, Menyetarakan bahasa juga ya? Iya, menyetarakan bahasa juga biar kalau udah lancar kan udah bisa nih ngambil FShot. Kalau enggak, ambil Ausbildung. Kalau habis itu juga kan bisa kita ambil kuliah kalau mau gitu. Kalau udah selesai semuanya. Jadi bahasa kita pun lebih lancar makin lama-lama. Kalau dari tugasnya sendiri gimana Kak? Kalau tugas FShot itu kalau aku karena di bidang panti jompo ya pasti ngerawat orang tua. Contohnya kayak aku udah dikasih tahu sama triggernya kalau aku tuh nanti kayak kasih makan orang tua, bawa jalan-jalan, ajak main, kasih makan, beri obat gitu segala macam. Oh, gimana kalau dari Kak Yoel sendiri menanggapi tugas-tugas yang kayak gitu? Kalau menurut aku pribadi ya nggak apa-apa lah ya. Kita juga kan kayak
bisa bersosialisasi dengan orang-orang di sana lebih deket gitu kalau kita kerja kayak gitu kan. Terus dapat itulah gimana ya, pokoknya lebih enak lah menurut aku sih. Nggak ada masalah ya Nggak ada sama masalah itu ya. sama harus ngerawat orang tua segala macam, nggak masalah. Soalnya aku juga kan dulu pernah ikut kakek nenek juga kan, jadi pernah ngerasain Ada pengalaman gitu ya? ngerasain rawat kakek nenek ini gimana. Jadi menurut aku nggak masalah. Dan nggak Daripada seburuk itu. yang Nggak seburuk yang bayangin. kita bayangin orang pikir gini enggak. Oh, kalau boleh tahu gajinya berapa sih kalau FSH tuh, Kak? Kalau FSH aku udah tergantung tempatnya. Kalau aku dapatnya 420 euro. Oh, Itu udah semua udah bersih, udah di luar makan, di luar bonus segala macam. dapat apa aja selain gaji? Selain gaji dapat makan, tempat tinggal, terus apa Asuransi lagi? juga? Asuransi, pokoknya semuanya sih dapat. Oh, makannya itu untuk satu Makannya hari? untuk 1 hari 2 kali. Oh, udah 2 kali ya? 2 kali, pagi sama siang. Pagi sama siang. Untuk tempat Kecuali tinggalnya? weekend, kecuali libur. Oh, jadi kecuali weekend aja? Kalau sendiri? libur kan urus sendiri mungkin ya. Tapi nggak tahu juga sih kalau udah di sana apa dikasih juga atau enggak gitu. Oh, kalau tempat tinggalnya gimana? Kalau tempat tinggal udah disediain sama mereka. Di mana? Di Kamar apa rumah bareng atau kayak gimana sih? kalau nggak salah di rumah. Oh, di rumah. Kayak rumah apa kamar gitu lupa juga. Jadi tapi ada peserta FSH juga Ada di peserta situ? FSH juga nanti. Aku Oh. kalau di tempat aku kerja nanti cuma ada 2 katanya dari Indo. Oh ya? Iya, Oh gitu, oke. tapi yang satunya nyusul. Oke, boleh diceritain nggak waktu tadi kakak kan bilang Osbildung itu sulit. Terus lihat temen ya, lihat temen yang FSH kok kayaknya mudah gitu. Iya, awalnya Akhirnya- mikir FSH tuh sulit ya karena carinya sih Kak. Carinya itu kayak triggernya. cari betripnya itu pas awal-awal itu kan masih corona, Oh. masih ada coronanya tuh. Jadi agak sulit juga kan untuk nyari itu. Terus ngambil FSH karena mikirnya lebih mudah gitu untuk dapatnya terus berangkat cepat. Nggak taunya ternyata ya sama aja gitu loh, sama-sama sulit. Ternyata kan mau FSH Ausbildung itu ya sama-sama sulit kalau kita nggak ngejalaninnya aja. Jadi aku ambil tetap di FSH ya karena ya harus dijalanin aja dulu. Kalau aku gonta-ganti terus ya nggak bakal berangkat gitu. Oke, jadi tetap ya udah nih dikonsistenin, diseriusin gitu ya. Diseriusin aja sih. Oke, sulitnya apa kak? Yang kakak alami dan pengalaman dari kakak sendiri? Kalau untuk ke Jermannya ya kesulitannya pertama itu bahasa. Apa yang sulitnya itu pertama itu pas di waktu ujian sempat ngalami kegagalan berapa kali gitu di ujiannya. Oke. Di satu modul doang gitu. Itu merasa kayak aduh udah capek banget sebenarnya Modul apaan, kan. Kak? Modul Huron. Itu kayak mikir aduh udah capek banget gitu kan. Huron sampai Itu udah 3 sampai 4 kali. umat deh itu kayaknya. Iya, ya. aku pikir aduh udah capek banget gitu. Tapi karena aku kayak terus percaya itu kalau nanti bakal ada hasilnya gitu kan. Kalau aku terus berjuang, ya akhirnya puji Tuhan ya lolos gitu ujian Huron. Nggak taunya pas pengajuan visa ada lagi masalah. Itu kayak masalahnya tuh datang terus kayak ini niat ke Jermannya kayak udah mau hilang gitu, udah mau habis. Motivasinya udah mulai kendor karena dari ujiannya, dari pengurusan visanya, dari kontraknya awal bulan Juni, berangkatnya akhir September. Itu pengurusan visanya itu banyak diminta ini itu, jadi kayak aduh pengen udah nggak mau lagi lah, udah capek gitu kan nunggu gitu terus. Ada aja terus masalahnya. Ya tapi puji Tuhan karena selalu percaya sama Tuhan gitu kan, kita diberi jalan lah, diberi ketenangan, diberi kekuatan untuk mengalami percobaan ini. Jadi ya puji Tuhan ya lancar di situ. Sampai sekarang udah mau berangkat. Waktu ngurus visa apa sih masalahnya kak? Kalau pas pengurusan visa itu banyak mereka minta dari surat kematian kakek nenek, kalau udah meninggal, apostil, terus pengalaman kerja, itu jadi banyak mereka minta. Harus minta ke Kemenkumham kan kalau apostil. Itu yang agak sulitnya di situ. Dari Kemenkumham juga agak sulit untuk apostilnya, agak berapa lama gitu. Kan sempat ditolak, nggak tahu kenapa itu ditolak sama Kemenkumham apostilnya untuk surat kematian kakek. Jadi apostilnya juga sempat ketolak juga ya? Apostilnya sempat ketolak karena dari sistemnya mereka nggak kebaca gitu. Ada aja pokoknya masalah. Nggak tahu udah. Ada aja ya. Ya memang nggak mudah terus. ya. Iya, jadi nggak kakak mudah. ngalamin sendiri
oh orang-orang yang ke Jerman ini benar-benar orang yang keren gitu, orang-orang yang pilihan ya. Orang-orang pilihan. Jadi nggak tergantung itulah jalan hidup tuh. Iya, tergantung. Ada yang kalau ngalamin sulit-sulit, kalau ngalamin dapatnya yang enak-enak gitu. Tapi perjalanan ke Jerman tuh susah-susah mudah lah, menurut aku. Ada yang dapat yang susah, ada yang dapat mudah. Tapi kalau dari pengalaman kakak sendiri, YIJ berperan sejauh mana sih dari setiap masalah dan YIJ selalu ada gitu. Kalau misal dari apostilnya ketolak, dari pencarian triggernya susah, mereka tuh selalu mencoba cari yang terbaik lah untuk kita gitu cari ya? solusinya untuk kita itu ditempatkan di sini, di sini bagus gitu untuk semuanya gitu, untuk asubi-asubi yang dari Indo gitu kan. Ya berperan penting banget gitu, selalu membantu walau dalam sulit gitu, dari pengajuan ditolak mereka tuh selalu follow up. Kalau aku tanya ke kantor gimana nih bro, soalnya udah lama gitu kan, ya udah nanti besok saya tanya, kayak cepet responnya gitu kalau ke kantor ke sana. Kakaknya juga ini ya langsung kabarin Ya langsung apa-apa, kabarin kalau misal ada ditolak, ada yang kurang segala macam, mereka tuh langsung cepat juga. Oke. Nah mungkin karena ini udah mau check-in juga Iya, ya, udah mau tinggal jam 4 menit lagi. Iya. Mungkin ada pesan-pesan yang mau Kak Yoel sampaikan buat keluarga yang bakal ditinggal sementara. Pesan-pesan untuk Say keluarga thank you juga boleh. ya, terima kasih buat orang tua saya pribadi udah merawat aku gitu, selalu jagain, selalu support dalam kayak udah capek banget untuk mengikuti ini itu prosesnya, tapi selalu dikuatkan lah dari orang tua, selalu support, dukung gitu. Makasih juga buat Kak Ripka yang udah memperkenalkan ya. YIJ. Oke. Ada pesan mungkin buat kawan-kawan YIJ juga Pesan-pesan yang untuk di teman-teman posisi di Kak YIJ Yoel. yang kayak posisi aku dulu, ya tetap semangat, jalanin terus. Pokoknya jangan putus asa gitu. Kalau mengalami kesulitan di ujian, di visa, jangan putus asa, tetap semangat. Soalnya pasti ada jalan terbaik lah di situ. Jangan menyerah. Jangan ya. menyerah. Terakhir mungkin kakak bilang see you in Deutschland ya kawan YIJ. See you in Deutschland YIJ. Oke. Oke, terima kasih buat kawan YIJ yang udah nonton sampai akhir. Mungkin sampai di sini dulu. Aku mau temenin Kak Yoel untuk ke security check, mau ke boarding gate ya. See you di video selanjutnya di segmen Thank YIJ you. antar peserta. Alright.